Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program linier bagian kedua, itu lanjutan program linier yang sebelumnya. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menentukan permasalahan program linier itu dengan cara garis lidik. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan mengenai sejarah penemuan dan pengembangan program linier. Tokohnya adalah Leonid Vitalievich Kartovich. Pada usia 14 tahun, ia sudah memasuki Mathematical Department of the Leningrad University. Lalu, ketika Uni Soviet menghadapi masa industrialisasi, yaitu di bawah wewenang Joseph Stalin, di mana perekonomiannya yang tadinya berpusat di pertanian, lalu berubah menjadi di industri. Kemudian, si Leonid ini mengalami masalah di tempat pekerjaannya. Nah, lalu permasalahannya tersebut itu berkaitan dengan kegiatan produksi. Ia harus menyelesaikan masalah mengefisiensikan biaya produksi dan pemakaian bahan baku, tapi produksinya tetap maksimal. Akhirnya, pada tahun 1939, Leonid mengajukan sebuah hasil pemikiran berdasarkan masalah yang ada dan perencanaan solusinya. Ternyata hasil pemikirannya ini adalah yang kita kenal sekarang, yaitu program linier. Nah, pengertian dasarnya. Program linier. Apa sih program linier? Nah, program linier ini terdiri atas sistem pertidaksamaan linier untuk memecahkan suatu masalah. Nah, permasalahan program linier itu apa? Permasalahan di sini adalah untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan, optimum di sini maksudnya maksimal atau minimal, nilai fungsi objektif dengan batasan-batasan yang ada. Lalu permasalahan program linier itu ada apa aja? Yang pertama, ada tujuan atau objektivitasnya. Tujuan objektifnya itu bentuknya AX plus BY sama dengan Z. Lalu memiliki alternatif pemecahan untuk membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum atau maksimum atau minimum. Misalnya aja keuntungan maksimum atau biaya minimum. Lalu sumber-sumbernya terbatas. Di sini ada pembatasan sumber yang dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Misalnya bahan bakunya sekian gitu, jadi ada batasannya. Permasalahan program linier. Nah, permasalahan program linier tadi kan mengoptimumkan, bisa maksimal, bisa minimal. Yang pertama maksimal. Kita lihat dulu deh keduanya. Hampir sama, cuma yang bedakan itu adalah di batas. Kalau misalnya maksimal, batasnya itu kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau minimal, batasnya lebih dari sama dengan. Fungsi objektifnya juga sama. Penentuan nilai optimum fungsi objektif. Cara menentukan nilai optimum itu ada dua cara. Ada garis lidik, ada titik pojok atau titik ekstrim. Nah, yang kita akan pelajari kali ini adalah garis lidik. Menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan garis lidik. Garis lidik itu dibuat berdasarkan fungsi objektifnya. Jika fungsi objektifnya AX plus BY, maka persamaan garis lidiknya adalah AX plus BY sama dengan K. Lalu aturan penggunaan garis lidik AX plus BY sama dengan K. Yang pertama adalah gambar garis AX plus BY sama dengan AB yang memotong sumbu X di B,0 dan sumbu Y di 0,A. Lalu, tarik garis sejajar dengan AX plus BY sama dengan AB
hingga nilai Z maksimum atau minimum. Nah, kalau dengan cara garis lidik ini, saya sarankan dan saya wajibkan malah menggunakan penggaris dan skala yang benar. Karena ketika skalanya salah, maka jawaban kalian bisa jadi nanti salah. Tuh. Nah, cara menggambarkannya atau cara menentukannya itu ada dua. Kalian mau lihat dari A-nya atau mau lihat dari B-nya. Kalau mau lihat dari A-nya, kita lihat. Kalau nanti tujuannya maksimum, maka kalian harus buat garis sejajar dengan garis lidik awal. Nanti HP-nya ada di kiri garis tersebut. Kita lihat ya. Nih, HP-nya ada di ini kan garis lidik awal. Lalu dibuatlah garis yang sejajar dengan garis awal, sehingga HP-nya ada di sebelah kirinya. Berarti garisnya ada di sini karena HP-nya ada di kirinya. Jadi ini adalah titik maksimum. Lalu kalau minimum, bikin garis-garis sejajar dengan garis lidik awal. Kemudian HP-nya ada di sebelah kanan, berarti titiknya ada di sini. Supaya HP-nya ada di sebelah kanan. Ini namanya titik minimum. Maaf, ini salah ketik. Minimum. Nah, jika koefisien X-nya negatif atau A kurang dari 0, maka akan berlaku sebaliknya. Lalu cara yang kedua, kalian bisa lihat dari B-nya. Kalau B-nya positif atau lebih dari 0, koefisiennya Y lebih dari 0, maka tujuan maksimumnya sama, buat garis sejajar dengan garis lidik awal. Ini garis lidik awal. Lalu garis sejajar bikin nih. Kalau nggak di sini, di sini. Kalau maksimum, HP-nya ada di bawah garis tersebut. Berarti kalau maksimum, otomatis ke sini kan? Supaya semua HP ada di bawah. Berarti namanya titik maksimum. Kalau minimum, buat garis lidik sejajar dengan garis lidik awal. HP-nya ada di atas. Berarti mau nggak mau kita harus bikin titiknya di sini, garisnya di sini. Ketemulah ini titik minimum. Seperti itu. Jika koefisien Y-nya negatif, maka berlaku kebalikannya. Jadi kalau A itu kita lihatnya kanan atau kirinya, tapi kalau B itu ngomonginnya di bawah garis atau di atas garis. Seperti itu. Contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum dari 3x plus 2y yang memenuhi x plus y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. X, y-nya bilangan real. Langkah pertama, seperti biasa kita tentuin dulu daerah HP. Berarti kita bikin tabelnya dulu ya. Kita jadiin persamaan garis. Nah, yang pertama kita buat X plus Y sama dengan 5. Ini yang pertama. X plus Y sama dengan 5. Lalu kita buat tabelnya nih, jangan lupa. Tabel X dan Y. Ini X, Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 5. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 5. Ketemulah 0,5 dan 5,0. Lalu ada syaratnya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Lalu nilai maksimum berarti ini Z-nya sama dengan 3X plus 2Y. Ini fungsi objektifnya. Lalu kita mau bikin garis lidik awal. Kita tentuin dulu persamaannya. Garis lidik awal. Garis lidik awal tadi dibikin dari fungsi objektifnya. Kalau 3x plus 2y berarti kita bikinnya 3x plus 2y
sama dengan A kali B. 3 kali 2. Jadinya 6. Tuh. Nah, sekarang setelah ini kita gambarkan. Jika digambarkan, gambarnya seperti ini. 0,5 berarti ada di 0,5 berarti ada di sini. 5,0 ada di sini. Berarti ini adalah garis yang pertama. Sekarang kita lihat pertidaksamaannya. Cek titik, biasanya kan gitu ya. Ini kita cek titik. Cek 0,0. Kalau 0,0 dimasukin, jadinya 0 kurang dari sama dengan 5. Benar gak? Benar. Kalau benar, berarti yang ada titik 0,0-nya kita kosongkan. 0,0 ada di sini ya. Berarti kita kosongkan, yang kita arsir adalah bagian ini. Lalu lanjut, X lebih dari 0, berarti kan yang X yang positif adalah ke sini, ke kanan. Berarti yang salah adalah yang ke kiri. Lalu Y lebih dari 0, itu kan bagiannya ke atas. 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang salah adalah yang ke bawah. Nah, maka HP-nya adalah yang kosong atau yang sebelah sini. Ini HP. Nah, kalau udah ada HP, tadi kan kita harus bikin garis sidik awal. 3X plus 2Y sama dengan 6. Ini kalau kita bikin tabelnya, XY. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 3. Kalau Y-nya ini kita masukin 0, maka X-nya ketemunya 2. Lalu titiknya adalah 0,3 dan 2,0. Coba kita gambar. Gambarnya adalah yang ini. 0,3 sama 2,0. Tarik garis. Ini adalah garis selidik awalnya. Selidik awal. Oke. Lanjut. Setelah kita bikin garis selidik awal, yang ini, kita bikin tadi apa? Garis sejajar. Garis yang sejajar sama selidik awal, ya kan? Ya. Kalau kita lihat dari A-nya, maka kalian bacanya ke kiri atau ke kanan. Ya kan? Ya. Kalau misalnya dilihat dari B-nya atau Y-nya, kalian lihat atas atau bawahnya. Kalau misalnya maksimum, ini kan tujuannya maksimum ya. Tujuannya maksimum. Kalau tujuannya maksimum, maka semua HP-nya ada di sebelah kiri. Maka ini adalah garis selidik barunya. Ini garis selidik juga ya. Kalau lihat dari ini, B-nya kan positif juga nih. Maka kita lihat dia ada di bawahnya. Bawahnya garis selidik yang baru. Ini. Posisinya. Maka ketemulah titik maksimumnya ada di sini. Ini titik maksimum. Nah, pertanyaannya kan nilai maksimum. Titiknya kita tahu nih,
5,0. Ini titik maksimumnya. Maka nilai maksimumnya, tadi fungsi z-nya itu adalah 3x plus 2y. Sekarang kita substitusi, 5-nya diganti, berarti 15 ditambah 0 sama dengan 15. Jadi nilai maksimumnya adalah 15. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Intinya kalian harus menguasai cara membuat daerah HP, lalu bikin garis jajarnya. Tinggal tentuin kalau maksimum dia HP-nya ada di sebelah kiri, kalau minimum HP-nya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Dan diwajibkan untuk garis lidik harus, sebenarnya program linear ini juga harus menggunakan penggaris, karena itu lebih tepat. Lalu yang kedua, tentukan nilai maksimum Z sama dengan X plus 2Y yang memenuhi. Ada dua pertidaksamaan. Sekarang kita bikin. Yang pertama. X plus 3Y sama dengan 9. Nah, bikin tabelnya dulu. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 9. Jadi kita nemu titik 0,3 dan 9,0. Lalu yang kedua, 2X plus Y sama dengan 8. Kita buat tabelnya lagi. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Ketemulah titik 0,8 dan 4,0. 4,0. Lalu fungsi objektifnya adalah Z sama dengan X plus 2Y. Maka garis lidiknya selidik X plus 2Y sama dengan, tinggal dikali nih, 2. Lalu kita bikin tabelnya lagi. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Ketemulah 0,1 dan 2,0. Seperti itu. Jika digambarkan garisnya yang ini. Garis pertama 0,3 kita cari. 0,3 berarti ini ya. Sama 9,0 ini. Berarti garis pertama adalah yang merah. Ini yang pertama. Garis kedua itu adalah yang 0,8 berarti yang biru. Garis lidiknya adalah yang 0,1 berarti yang ini ya, garis lidik. Selidik. Nah, sekarang kita cek titik yang pertama. Kalau kita masukin 0, 0, maka nanti ketemunya 0 kurang dari sama dengan 9 kan? Benar gak 0 kurang dari sama dengan 9? Benar. Karena benar berarti arsirnya adalah yang bagian sini. Lanjut, 2X plus Y kurang dari sama dengan 8.
Yang garis kedua, kita cek titik lagi 0,0. Kalau dimasukin 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 8, benar? Benar. Karena benar, maka yang 0,0 kita kosongkan lagi. Lalu X sama Y-nya positif, seperti biasa. Adanya di kanan sama ke atas. Maka HP-nya adalah yang kosong, yang ini. Ini HP. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Tadi garis lidik awalnya ada di sini ya, yang hijau. Ini tadi 1. Ini 2. Nah, garis lidik awalnya ini. X plus 2Y sama dengan 2. Karena fungsinya maksimum, maka kita lihat kalau dibikin garis, itu kalau dibuat garis jajar, dia ada di bawah atau di sebelah kiri HP-nya. Maka titik maksimumnya adalah di sini. Ini titik maks. Titik maksimumnya. Nah, sekarang ini berapa nih titik maksimumnya? Kita cari dengan eliminasi. Kita cari nih eliminasi. Tadi kan persamaannya, kita back dulu ya. X plus 3Y sama dengan 9 dan 2X plus Y sama dengan 8. X plus 3Y sama dengan 9 dan 2X plus Y sama dengan 8. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kita eliminasi, samain kan ya. Berarti atas aja nih kita kali 2. Ini kali 1. Jadinya 2X plus 6Y sama dengan 18. Eliminasi. Ini dikurang jadinya min 5Y sama dengan min 10. Y-nya sama dengan 2. Sekarang kita substitusi ke yang pertama. Kalau X plus 3 kali 2 kan 6 ya. Sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 3. Maka ketemulah titiknya 3. Titiknya 3,2. Lalu pertanyaannya adalah nilai maksimumnya. Berarti kita substitusikan ke Z. Z-nya kan X plus 2Y. Maka substitusi 3,2 ke Z-nya. Jadinya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tuh. Soal berikutnya, soal terakhir. Tentukan nilai minimum Z sama dengan X min 2Y yang memenuhi, ini ada 3 pertidaksamaan. Kita bikin tabelnya dulu seperti biasa. Yang pertama, X plus Y sama dengan 5. Tabelnya berarti XY. Ketika X-nya 0, Y-nya 5. Ketika Y-nya 0, X-nya 5. Lalu yang kedua, X plus 3Y sama dengan 9. Bikin tabel.
Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika Y-nya 0, X-nya 9. Lalu yang ketiga bikin tabel lagi. X plus Y sama dengan 10. Kita bikin XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 10. Kalau Y-nya 0, X-nya 10. Tuh. Lalu fungsi objektifnya objektif X min 2Y. Tentukan nilai minimumnya ya. Lalu garis lindiknya berarti X min 2Y sama dengan min 2. Kita kaliin. 1 kali min 2, min 2. Oke. Kalau digambarkan seperti ini. Garis yang pertama tadi yang ada 0,5 sama 5,0. Berarti ini ya, yang pink. Garis yang kedua yang ada 0,3 sama 9,0. Ini garis kedua. Ketiga yang ada 10-nya. Berarti ini garis lindik. Di awal. Nah, yang pertama, cek 0. 0 lebih dari 5. Benar gak tuh? Salah ya. 0 lebih dari 5 salah, maka 0-nya harus kita arsir. Yang kedua, 0 lebih dari 9. Salah juga. Berarti harus kita arsir juga. Lalu, yang ini, 0 kurang dari 10. Benar kan? Karena benar, berarti yang diarsir adalah yang atas. Yang 0,0-nya nggak kena. Lalu, X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Maka HP-nya adalah yang ini. HP. Nah, seperti ini. Garis lidik awalnya. Kemudian, kita lihat. Ini kan garis lidik awal. Karena tadi X min 2Y, Z-nya. Tadi Z-nya X min 2Y. Itu kan? Kalau misalnya maksimum, kita lihat dari ini dulu deh. Kita lihat dari X-nya aja. Kalau misalnya maksimum, maka HP-nya ada di sebelah kiri kan? Karena ini minimum, maka HP-nya ada di sebelah kanan. Makanya dia titik maksimumnya di sini. Maksimumnya. Maka minimumnya ada di kanan. Kebalik dari maksimum. Kalau maksimum ada di sebelah kirinya HP-nya, kalau minimum ada di sebelah kanannya. Atau mana nih? Atau kalau misalnya kita mau lihat dari B-nya, ini kan negatif, berarti tadi kebalikan dari aturan yang tadi. Harusnya kalau minimum itu ada di atas HP-nya. Tapi karena di sini negatif, maka kebalikan. HP-nya ada di bawah. Jadi kalian terserah mau lihat dari X-nya atau mau lihat dari Y-nya. Sama aja. Salah satunya aja, nggak mesti dua-duanya. Lihat dari X-nya aja boleh. Berarti dia ada di sebelah kanan, HP-nya semua ada di sebelah kanan, maka ketemulah titik minimum. Itu kalau positif ya. Atau mau lihat dari Y-nya, di sini Y-nya negatif, berarti ada aturannya lagi. Jadi mendingan yang positif aja yang kita lihat. Nah, minimumnya berarti ketemu titik minimumnya
itu 0,10. Maka nilainya kita substitusi nih ke sini, ke Z. Maka nilai minimumnya 0 min 2 kali 10 sama dengan min 20. Gitu. Sebenarnya ini mudah, tapi sulitnya mungkin menggambarkannya dengan cara yang benar ya, dengan skala yang benar. Sampai sini sekian dulu penjelasan saya mengenai penentuan nilai maksimum atau minimum dengan cara garis lidik. Nanti pertemuan berikutnya kita akan menentukan dengan cara titik pojok atau ekstrim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.